Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pendekatan pragmatik naskah Jaran Sari Jaran Purnama. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ivan Gunawan, yang kedua ada Servina Nindita, dan yang ketiga ada Nur Hanifah. Lalu selanjutnya, pengertian filologi. Kata filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu filologia yang berupa gabungan kata dari philos yang berarti senang dan logos yang berarti pembicaraan atau ilmu. Dalam bahasa Yunani, filologia berarti senang berbicara, yang kemudian berkembang menjadi senang belajar, senang kepada ilmu, senang kepada tulisan-tulisan, dan kemudian senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi seperti karya-karya sastra menurut Barit dan kawan-kawan tahun 1994 halaman 2. Adapun orang yang ahli dibilang dalam ilmu filologi disebut sebagai filolog. Definisi lain diungkapkan oleh Suryani tahun 2017 halaman 3 bahwa filologi secara luas adalah ilmu yang menyelidiki kerohanian suatu bangsa dan khususnya atau yang menyelidiki kebudayaan, bahasa, dan kesustraannya. Pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Selanjutnya ada deskripsi naskah. Naskah tersebut berasal dari Cirebon yang kini dimiliki oleh Bapak Zuhri Alamsyah yang bertempat tinggal di RT 2 RW 1 Dusun Ranca Mukti, Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Naskah ini berjumlah 176 halaman dengan total keseluruhan berjumlah 595 bait. Isinya menceritakan tentang perjalanan tokoh utama Jaran Sari dan Jaran Purnama yang berhasil menyelamatkan Putri Mindaya, anak dari Prabu Mangkurat yang diculik oleh Lembu Andana, sang penjaga taman di Kerajaan Majapahit. Kisah ini berlatar belakang di Balangbangan dan Kerajaan Majapahit. Ringkasan naskah. Naskah ini menceritakan perjalanan tokoh utama Jaran Sari dan Jaran Purnama yang berhasil menyelamatkan Putri Mindaya, anak dari Prabu Mangkurat yang diculik oleh Lembu Andana, sang penjaga taman di Kerajaan Majapahit. Jaran Sari dan Jaran Purnama hanya ingin melindungi Putri Mindaya dari serangan kerajaan manapun. Lalu, ada salah satu kerajaan yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba menyerang kerajaan Putri Mindaya tersebut. Dan akhirnya mereka datang secara berkeroyokan, sedangkan Jaran Sari dan Jaran Purnama hanya berdua. Lalu ada yang menyeruduk menggunakan kerisnya, dan ada juga yang menumbaki bagai anak kerbau yang dijagal. Yang membuat kami terkejut, yaitu yang menumbakinya adalah orang Majapahit, kata Jaran Purnama seperti itu. Lalu prajurit mereka banyak yang menumbaki Jaran Purnama hingga akhirnya salah satu anak panah tersebut mengenai bagian perut Jaran Purnama. Dan Jaran Purnama pun meninggalkan Jaran Sari serta Putri Mindaya. Kisah ini berlatar belakang di Balangbangan dan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Baiklah, berikutnya adalah pendekatan pragmatik naskah Jaran Sari Jaran Purnama. Yang pertama ada nilai moral, yaitu saling menyayangi sesama saudara. Ini dibuktikan pada kutipan Jaran Purnama cepat menangkapnya, tiba-tiba jambunya terjatuh ke arah jurang. Lalu diam karena kecewa, terus menangis sambil merebut lagi dari mulut adiknya. Muntahan itu, adik minta sepotong Jaran Sari menutup mulutnya, lalu dipukul bibirnya. Lalu kena dan jambunya dibagi, cepat dimakan terus berjalan. Kemudian yang kedua ada saling membantu, yaitu pada kutipan Ratnawati menyetujui tawaran baik itu. Marilah, itu lebih baik. Tetapi berhati-hatilah, Garuda lebih gagah, besarnya, dan tinggi. Mempunyai perunggu dan dia sangat sakti. Yang berikutnya adalah mempunyai sifat yang santun, yaitu dibuktikan pada kutipan pamit tertunduk sambil sungkeman. Keduanya senang berada di
Samudra kecil datang dari tepi laut, diceritakan ada seekor ikan besar dan panjang ingin memakan mangsa namun tidak kena. Kemudian ada rela berkorban. Ini dibuktikan pada kutipan, biarkan aku mati daripada ditinggal saudara tua. Tunggu si kata. Kemudian adalah bertutur kata yang baik, yaitu dibuktikan pada kejadian akhir ini bermaksud Ratnawati berkata sopan santun, musnah khayalan lenyap, selalu hati bimbang, putus asa, tidak banyak berharap. Pemukulan sebagai kejadian akhir, Ratnawati berkata. Berikutnya, yang kedua, nilai agama, yaitu percaya kepada Tuhan, dibuktikan pada bait ke-54 yang berbunyi, dan percayalah kepada Tuhan yang menguasai bumi dan langit. Sang putri berjalan pelan, menaiki punggung Caraca. Kemudian yang kedua adalah membaca bismillah. Ini dibuktikan pada kutipan ke-64, yaitu dari ampuhnya doa, bulu-bulu terlepas dari sayapnya Garuda menjatuhkan diri. Berkata-kata, sang Garuda, Ratnawati, saya mati. Ini, lihatlah si bapak, saya pasti mati. Kemudian adalah ampuhnya kekuatan doa yang kedua. Ini pada bait ke-87, yaitu setelah sampai di halaman para pengawal, Nyi Arya berterima kasih kepada Tuhan. Sangat senang hatinya oleh punya aku ini, Ki Arya, putranya tampan, wanita yang sangat cantik, anaknya 3, ditemukan di tepi lautan. Kemudian adalah bersyukur. Bersyukur ini pada bait ke-61 yang berbunyi, pegal badannya karena kelelahan, lalu dengan pelan ia memberitahu kepada Jaran Purnama, lihat itu Gusti, yang di leher saya ada tulisan Mas Kum. Cepat hafalkan jika ia masih mengikuti, ya itu yang dinamakan doa Caraca. Baiklah teman-teman, ini adalah pendekatan pragmatik dalam naskah Jaran Sari Jaran Purnama. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.